Mark Klok tinggalkan timnas Indonesia dan kini sudah di Singapura. Mark Klok pamit meninggalkan timnas Indonesia. Dia hari ini sudah berada di Singapura. Indonesia versus Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Kamis 21 Maret malam waktu Indonesia Barat. Di laga tersebut Indonesia menang 1-0 berkat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Klok sebetulnya dipanggil pelatih Sinteyong untuk melawan Vietnam di laga kandang dan juga tandang. Pemain Persib Bandung itu kemudian tak masuk dalam daftar susunan pemain. Hal tersebut dikarenakan ia mengalami cedera tendon Achilles. Selepas kemenangan di Jakarta, ia pun kemudian pamit untuk meninggalkan skuad Garuda. Hai semua, ingin memberikan kabar terbaru tentang kondisi saya. Saya meninggalkan tim nasional hari ini untuk menjalani perawatan di Singapura karena cedera saya, kata Klok di Instagram story pribadinya. Klok sendiri sudah berada di Singapura pada hari Jumat 22 Maret siang dan dia membagikan update posisinya melalui Instagram story. Timnas Indonesia selanjutnya bertolak ke Hanoi, Vietnam pada hari Sabtu 23 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Duel matchday keempat lawan Vietnam nantinya berlangsung di Stadion Maidin pada hari Selasa 26 Maret mendatang. Troussier, padahal kami sudah berlatih keras. Egy Maulana Fikri sukses menjebol gawang Vietnam yang dijaga oleh Philip Nguyen pada menit ke-52. Sebelum gol itu tercipta, ada aksi Arhan dengan lemparan ke dalamnya. Selesai laga, namanya pun langsung menjadi trending topik di media sosial. Tak hanya itu saja, aksi bek berusia 22 tahun itu pun mendapat sorotan dari Philippe Troussier selaku pelatih kepala lawan. Pelatih berkebangsaan Prancis itu mengaku bahwa timnya telah berlatih keras untuk mengantisipasi ciri khas sang pemain asal Blora. Namun sayangnya hal itu seakan menjadi sia-sia karena gawang timnya tetap kebobolan lewat skema tersebut. Gol tersebut sangat disayangkan. Kekalahan ini karena kesalahan pribadi kami. Kami sudah berlatih berulang kali mengantisipasi lemparan jauh Arhan, kata Troussier dikutip dari superbowl.id dari Soha. Di sisi lain, ia secara tersirat mengakui bahwa lemparan ke dalam Arhan memang sulit untuk diantisipasi. Sebab tim besar seperti Jepang juga menjadi korban dari skema tersebut pada ajang Piala Asia 2023 lalu. Troussier juga menyayangkan gol tersebut tercipta pada awal babak kedua. Adanya gol itu membuat koordinasi para pemainnya menjadi kacau balau. Jepang juga kebobolan dari Indonesia melalui lemparan ke dalam seperti itu di Piala Asia. Sayang sekali gol ini terjadi di awal babak kedua, pungkasnya. Setelah ini, kedua tim masih akan saling bentrok lagi. Dan pada laga mendatang, Vietnam sendiri akan bertugas sebagai tuan rumah. Stadion Maidin Hanoi pun dipilih sebagai tempat penyelenggaraan laga yang akan berlangsung pada Selasa 26 Maret mendatang. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat 4 peringkat. Kemenangan 1-0 yang diraih Timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 21 Maret 2024 malam memiliki dampak besar ke ranking FIFA skuad Garuda. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam yang dibuat oleh lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia melesat ke posisi kedua klasemen sementara grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan perolehan 4 poin dari 3 pertandingan, skuad Garuda menggeser Timnas Filipina yang kini berada di peringkat keempat dan Vietnam di urutan ketiga. Sebelum laga ini, Indonesia menduduki peringkat 142 FIFA. Kemenangan atas Vietnam membuat tim Merah Putih berhak meraih tambahan poin 15,37. Menurut Footy Rankings, berkat tambahan poin ini, Indonesia pun berhasil melesat ke peringkat 138 dengan raihan poin total 1088,03.
Di sisi lain, Vietnam mendapat pengurangan poin 15,37 dan membuat mereka turun dari peringkat 105 ke 112. Timnas Indonesia akan kembali bertemu Vietnam di Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Anak asuh Sinteyong berpeluang naik peringkat lagi jika imbang atau berhasil menang. Jay Itzes oke banget. Jay Itzes tampil meyakinkan dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Selama 90 menit penuh, bek Venezia itu main oke banget. Jay ditampilkan sebagai starting saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jay, ada juga Nathan Choa On yang diberikan kesempatan debut dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Kamis 22 Maret 2024. Dari kedua pemain yang debut itu, Jay yang tampil paling memuaskan. Kualitas pemain 23 tahun itu benar-benar menjanjikan. Lapang Bola mencatat Jay melakukan 2 kali sapuan sukses sama seperti Justin Hubner. Selain itu, Jay juga mencatat passing sukses terbanyak yakni 46 kali. Jay dan Nathan dua-duanya baik. Jay terlihat sangat bagus, kata Sinteyong soal penampilan duo debutan Timnas Indonesia. Nathan hanya main sebabak dan dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus, ujarnya menambahkan. Nama Jay menjadi trending di media sosial X atau Twitter atas penampilan debutnya. Yang paling disorot adalah aksi tenangnya dalam melakukan kontrol bola dalam kondisi deep pressing pemain Vietnam di area pertahanan Indonesia. Sementara Nathan tampak masih beradaptasi dengan tim barunya. Sinteyong pun mengganti Nathan dengan Egy Maulana Fikri, sang pencetak gol kemenangan Indonesia di awal babak kedua. Laga leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F baru saja selesai malam ini mempertemukan tuan rumah Timnas Indonesia versus Vietnam. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan.